Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zai Satria Data dengan NIM 016 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan memberikan materi baru yaitu berupa Dobot Magician. Karena Dobot ini nanti akan membantu kita untuk menulis dan juga untuk menggerakkan Dobot itu menggunakan tangan kita sendiri seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin buat teman-teman yang belum tahu, nanti teman-teman akan download dulu softwarenya Dobot Magician atau Dobot Studio. Nanti bisa di website sendiri, itu nanti ada Dobot. Nanti teman-teman bisa download dengan gratis seperti itu teman-teman. Dan ini langsung saja dibuka softwarenya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi teman-teman langsung dibuka di softwarenya. Nanti klik yang write and draw. Yang itu ya teman-teman. Karena untuk kali ini kita akan membahas tentang write and draw. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa diklik saja. Oke, setelah diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan juga nanti teman-teman harus mengaturnya terlebih dahulu atau mengkonfigurasinya robot.hardware itu terlebih dahulu. Nanti akan di tengah-tengahnya. Kemudian dikonfigurasikan dengan titik-titik yang kalian mau seperti itu. Dan juga untuk speednya nanti kita akan kecilin ke 6. Terus juga untuk untuk tipenya nanti teman-teman akan pindahkan ke pen ya teman-teman seperti pada gambar. Dari sini teman-teman bebas di sini bisa mau ya untuk menggambar shapes atau menggambar bentuk-bentuk seperti pada contoh di bawah itu. Kemudian juga teman-teman bisa input teks seperti nanti yang akan saya lakukan. Dan juga untuk comnya nanti teman-teman akan sesuaikan dengan hardware kalian seperti itu. Nah, mungkin di sini langsung saja saya akan menulis nama saya sendiri yaitu Bayu. Nanti setelah itu akan di-run dan juga robotnya akan bergerak untuk menulis nama saya sendiri di kertas. Nanti sebelumnya teman-teman harus mengkonfigurasi untuk kertasnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan kertasnya itu kertas yang berukuran A4 ya teman-teman seperti itu. Nanti setelahnya atau semisal teman-teman ingin tulis hal yang baru atau menulis kata-kata baru, nanti ini bisa di auto Z saja seperti itu ya teman-teman. Di sini kita langsung saja melihat proses untuk tulisan nama saya sendiri. Oke, mungkin seperti itu hasil dari apa yang sudah kita lakukan untuk yang robot ini. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membuat robot ini bergerak sesuai dengan tangan kita seperti sebelumnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi si robot supaya dia bisa bergerak sesuai dengan arahan dari tangan kita sendiri. Misal naik, turun, kiri, kanan, dan juga vakumnya nanti ada vakumnya juga seperti itu. Kita langsung saja ke next berikutnya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya yaitu untuk menggerakkan si robot menggunakan tangan kita sendiri. Nah, ini adalah program yang saya buat sendiri. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk programnya yaitu import CV, itu untuk library untuk menangani kamera seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian media swipe untuk deteksi tangan dan juga pose tubuh. Kemudian import serial untuk komunikasi serial ke robot. Kemudian import time itu untuk library penanganan waktu delay atau time out. Nah, di sini buat teman-teman mungkin yang belum pernah untuk membuat program seperti ini, mungkin teman-teman nanti akan download dulu library-nya supaya apa? Supaya tidak error ya teman-teman. Seperti itu. Nanti mungkin gak lama sih seperti itu. Selanjutnya ini untuk setup serial untuk robot. Kemudian ini COM-nya untuk portnya mungkin teman-teman menyesuaikan ya nanti untuk hardware kalian sendiri. Untuk boardnya itu 115.200 itu untuk baterai komunikasi serial.
Kemudian typeoutnya satu itu untuk baca data dari serial seperti itu. Kemudian ini untuk buka koneksi serial, serial connected gitu. Kemudian ini saya untuk kirim perintah home ke robot atau reset posisi seperti itulah. Kemudian ini for integer, pada ini itu untuk baca tiga baris respon yang awal dari robot seperti itu. Kemudian maunya seperti sebelumnya ya teman-teman. Ini serial connected tuh jika gagal koneksi atau tandai tidak tersambung seperti itu atau false ya teman-teman. Kemudian bawahnya itu untuk inisialisasi media pipe-nya. Ini juga untuk solusi untuk hand atau dari media pipe. Kemudian ini eh, untuk deteksi hanya satu tangan. Kemudian ini confidence threshold yang ini yang main detection. Dan ambient drawing itu untuk menggambar landmark dari frame-nya seperti itu. Kemudian ini kita ke bawah lagi. Ini adalah fungsi untuk menunggu respon serial seperti itu. Kemudian ini if time itu untuk timeout jika lebih dari 5 detik. Seperti itu. Ini if B oke in A itu keluar jika terdeteksi respon oke seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi utamanya. Sini CV2 itu untuk membuka kamera atau mengaktifkan kamera. Ya ini untuk kurangi latency seperti itu ya teman. Gripper status itu untuk grip, open, close atau non ya seperti itu. Kemudian bawahnya cap rate itu untuk ambil satu frame dari kamera. Kemudian note rate itu jika gagal membaca maka break seperti itu. Frame shift itu flip itu untuk balik horizontal atau mirror. Kemudian ini untuk konversi ke RGB. Kemudian bawahnya untuk proses deteksi tanggal seperti itu ya. Yang lanjutnya ini untuk result multi hand landmark ya seperti biasanya ini titik jari petunjuk. Ini hitung nilai E dan Z. Dan ini koordinat ke robot seperti itu. Kemudian yang ini apa tadi? Ini yaitu untuk Emax-nya seperti 400 seperti itulah. Ini kirim koordinat. Kemudian ini untuk kirim perintah ke robot. Dan bawahnya tunggu selesai itu untuk tunggu respon oke seperti itu. Nah ini untuk hitung jumlah jari yang terangkat atau terdeteksi. Nah ini untuk indeks middle ring tingginya atau titik ujung dari telunjuk tengah manis dan kelingking. Kemudian ini untuk jika ujung jari lebih tinggi dari sendi tengah ya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini untuk kontrol gripper berdasarkan jumlah jari. Seperti ini. Kemudian ini untuk aktifkan gripper, ini untuk perintah tambahan dari gripper. Kemudian selanjutnya ini bisa dibaca dan juga ini untuk menonaktifkan gripper dan juga untuk tambahannya seperti untuk GUI-nya. Kemudian ini adalah tampilan titik jari dari koordinat di layar seperti itu. Ini untuk gambar landmark tangan. Nah, ini untuk tampilkan hasil, ini untuk Q untuk mengaktifkan sistem atau menonaktifkan sistem. Kemudian ini untuk delay kecil agar kameranya stabil supaya tidak patah-patah. Bawahnya ini untuk tutup semua jendela, open CV, cap release untuk lepas kamera. Kemudian bawahnya ini untuk nonaktifkan motor. Terus ini untuk tutup koneksi serial. Dan bawahnya ini untuk jalankan program utama seperti itu. Nah, mungkin seperti ini ya saja ya untuk program coding yang kita buat untuk menggerakkan si robot dari tangan. Mungkin setelah itu kita langsung di run saja supaya kita mendapatkan hasilnya yang baik atau kita lihat hasilnya seperti itu. Jadi run saja ya teman-teman. Oke, seperti yang dilihat ya teman-teman, mungkin tadi itu adalah hasil dari program yang kita buat untuk menggerakkan robotnya, yang mana tadi ketika kita menaikkan tangan kita, dia akan naik, turunkan dia akan turun, kemudian untuk seperti ini nanti vakumnya akan menyala,
kemudian seperti ini atau seperti ini nanti vakumnya akan mati seperti itu. Dan mungkin untuk materi dobot kali ini seperti itu saja. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih bingung atau ingin bertanya bisa disarankan di kolom komentar. Mungkin cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.